Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga Ananda semua sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bertemu kembali bersama Ibu Tessa di kelas 11 semester 3 ini, masih pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita kenal dengan PKWU. Seperti yang kita bahas di kelas sebelumnya, mata pelajaran PKWU ini terdiri dari 4 aspek. Ada aspek kerajinan, aspek rekayasa, aspek budidaya, dan aspek pengolahan. Dan di semester ini kita akan mempelajari aspek kerajinan yang berasal dari bahan limbah. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Namun sebelum ke materi perencanaan atau bisnis plan ini, kita akan membahas mengenai limbah terlebih dahulu ya. Mendengar kata limbah, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kamu semua? Apakah limbah identik dengan barang bekas, tidak ada gunanya, sisa hasil industri, barang yang kotor, berbau, dan tidak ada nilai atau harganya ya? Itu bisa saja ada dalam pikiran sejumlah orang. Namun secara umum, pengertian limbah ini dapat disimpulkan sebagai bahan sisa produksi yang sudah tidak mempunyai nilai guna sehingga tidak lagi terpakai. Limbah sering juga disebut sebagai sampah industri, ada pula yang menamainya sisa hasil pabrik. Sebenarnya ada banyak pengertian limbah yang dipahami oleh masyarakat. Namun sebagian besar beranggapan hanya pabrik atau industri saja yang bisa menghasilkan limbah. Padahal sisa kegiatan domestik di rumah tangga juga bisa disebut limbah. Misalnya sampah dapur, limbah air kakus atau black water ya, atau limbah air buangan atau yang dikenal juga dengan grey water. Nah, apabila mengacu pada senyawa yang membangunnya, limbah dibedakan menjadi 3, yaitu ada limbah B3, limbah organik, dan limbah anorganik. Limbah B3 ini merupakan kependekan dari bahan bahaya beracun. Ya, sesuai dengan namanya, limbah ini mempunyai potensi kerusakan yang sangat besar. Limbah B3 dihasilkan oleh aktivitas atau produksi yang memiliki konsentrasi zat kimia tinggi, sehingga jika tidak berhati-hati bisa menimbulkan kerugian bahkan kematian. Contoh limbah B3 adalah batu baterai, limbah hasil medis, zat-zat pembersih, insektisida, pestisida, dan lain-lainnya ya. Kemudian jenis limbah yang kedua berdasarkan senyawa penyusunnya adalah limbah atau sampah organik ya, adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk bisa terurai. Sampah organik ini bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampai bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, sehingga dari pembusukan sampah organik yang cepat tadi. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi apabila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Selanjutnya, jenis
limbah yang ketiga berdasarkan senyawa penyusunnya yaitu adalah sampah anorganik. Apa sampah anorganik? Itu adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik ini tergolong ke dalam zat yang sulit terurai. Dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam kurun waktu yang lama. Nah, ini akan menyebabkan rusaknya lapisan tanah itu sendiri. Limbah atau sampah jenis ini tidak dapat diurai, namun dapat dikelola agar memiliki nilai ekonomis. Nah, bagaimana kita bisa mengelola sampah? Kita bisa mengelola sampah ini dengan menggunakan prinsip 3R namanya. Apa itu prinsip 3R? R yang pertama reuse, yang kedua reduce, yang ketiga recycle. Nah, ini kamu bisa melakukannya setiap hari. Pengelolaan sampah dengan prinsip atau sistem 3R ini bisa dicoba oleh semua orang dan dapat dilakukan kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan sedikit waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah itu sendiri. Ya. Jadi ini dia mengelola sampah dengan prinsip 3R. Tadi sudah disebutkan R yang pertama itu adalah reuse. Reuse itu maksudnya adalah menggunakan kembali sampah untuk keperluan lainnya ya. Misalnya menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain atau memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis ya. Kemudian yang kedua R-nya yaitu reduce. Ini maksudnya adalah mengurangi segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Contohnya memilih produk dengan bahan yang bisa didaur ulang atau menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali atau menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Bisa juga menghindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah, begitu ya. Dan terakhir R yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang. Ini maksudnya adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahap pengolahan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Sampah yang akan didaur ulang ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jika sampah tersebut dinilai sudah tidak layak lagi dipakai, maka sampah dapat dilebur, tetapi jika masih layak, dapat didaur ulang menjadi karya kerajinan. Nah, contohnya apa? Sampah plastik. Nah, itu bisa dijadikan kerajinan tangan ya. Kemudian sampah organik bisa diolah menjadi kompos, seperti itu. Jika sampah sudah beralih fungsi menjadi barang kerajinan, maka secara ekonomis nilainya akan meningkat, bahkan bisa menjadi sumber pemasukan. Mengelola sampah agar memiliki nilai guna tidak semua orang mau melakukannya. Maka dari itu, ini adalah peluang yang dapat kamu coba di sekitar rumahmu untuk pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik, bernilai estetis dan bernilai jual, dan mampu mendatangkan hasil dan keuntungan. Yang artinya, kamu bisa memiliki usaha kerajinan yang berasal dari bahan limbah. Nah, pada tayangan ini kamu bisa melihat beberapa produk kerajinan yang berbahan dasar limbah ya. Selanjutnya, untuk memulai usaha, kita harus membuat perencanaan usaha atau business plan terlebih dahulu, agar usaha yang kita buat dapat berjalan lancar dan memperoleh keuntungan. Aspek pertama dari perencanaan usaha itu adalah menentukan ide dan peluang usaha yang akan dibuat. Sedangkan untuk menetapkan ide dan peluang usaha yang akan dijalankan, perlu dilakukan analisis terhadap potensi dan ancaman dari peluang usaha itu sendiri. Untuk melakukan analisis, kita bisa menggunakan metode analisis SWOT namanya. Analisis SWOT ini adalah merupakan akronim dari S-nya yaitu strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya adalah opportunities atau peluang,
T-nya adalah threat atau ancaman ya. Analisis SWOT ini memiliki beberapa faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Komponen yang termasuk ke dalam faktor internal ini adalah komponen strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Beberapa faktor internal yang dapat digunakan untuk analisis ini adalah kondisi keuangan, sumber daya manusia, peralatan, teknologi terkini, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, kemampuan pemasaran yang baik, distribusi yang baik. Intinya dari faktor internal ini adalah segala hal yang datang langsung dari dalam perusahaan ya, bukan dari luar. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Ini terdiri dari opportunity atau komponen opportunity dan komponen threat atau ancaman ya. Bagian dari faktor eksternal ini adalah tren bisnis, budaya masyarakat, kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar serta perkembangan teknologi dan lain-lainnya. Nah, melakukan analisis SWOT ini fungsinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau bahkan menciptakan sebuah ancaman baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam membuat analisis SWOT. Untuk membuat analisis SWOT, kita harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai komponen tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut kita jawab. Contohnya untuk analisis SWOT, itu yang pertama komponennya adalah mengenali kekuatan produk kamu dibandingkan produk pesaing atau kompetitor. Nah, untuk menggali kekuatan tersebut, kita harus menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan itu kemudian kita jawab. Ini ada beberapa contoh pertanyaan yang mampu menggali komponen kekuatan dari usaha yang akan kita buat. Yang pertama, apa kelebihan produk kamu dibandingkan produk kompetitor? Yang kedua, apa yang paling mampu kamu kerjakan atau kamu produksi? Yang ketiga, bagaimana cara kamu memperoleh bahan baku atau sumber daya berkualitas dan murah yang tidak dimiliki kompetitor? Kemudian yang ketiga, menurut pelanggan kamu sebelumnya, apa kelebihan dan keunikan kamu yang menarik mereka? Ya, maksudnya ini adalah usaha ya. Menurut pelanggan kamu sebelumnya, apa kelebihan dan keunikan produkmu yang menarik mereka? Kamu dapat mencari sendiri kelebihan produk usahamu sendiri. Kemudian poin pentingnya adalah temukan kelebihan yang mampu meningkatkan daya jual produk usahamu dibandingkan produk kompetitor. Kemudian selanjutnya berlawanan dengan strength, weakness adalah langkah untuk menemukan kelemahan dari usaha yang kamu buat. Jadi untuk menemukan kelemahan produk yang kamu buat, kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah faktor yang perlu kamu perbaiki? Kemudian hal apakah yang harus kamu hindari? Kemudian apakah yang menyebabkan calon pembeli tidak menyukai produkmu? Kemudian apakah yang menyebabkan saudara cenderung rugi? Kemudian kita lanjutkan dengan komponen opportunity. Kita dapat menggali peluang yang ada dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kesempatan apa yang dapat kita lihat? Kemudian perkembangan tren apa yang sejalan dengan organisasi kita? Kemudian dapatkah saudara memanfaatkan suatu event, musim tertentu, dan kejadian populer untuk menemukan produk baru atau untuk memasarkan produk kamu yang sudah kamu buat? Nah, selanjutnya kita ke komponen threat atau ancaman ya. Selain menemukan kekuatan, kelemahan, dan peluang bagi usahamu, ancaman adalah faktor yang harus kamu antisipasi. Untuk menemukan ancaman tersebut, kita dapat menemukannya dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang menghalangi usahamu untuk berkembang dan mendapat keuntungan? Yang kedua, strategi baru apakah yang diterapkan para kompetitor untuk menjatuhkan penjualanmu?
Yang ketiga, apakah kamu memiliki masalah finansial yang mengancam perusahaanmu? Yang ketiga, seberapa besar perubahan teknologi atau permintaan pasar mengancam penjualan produkmu? Nah, berikut ada contoh analisis yang didasarkan dari bisnis jualan tas wanita online ya. Di sini terlihat ada komponen strength dan komponen weakness yang dianalisis dari faktor-faktor internal yang ditemukan dari usaha yang akan dibuat ini. Untuk komponen strength, mereka menemukan konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update trendy terkini. Kemudian harga merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik. Kemudian lokasi yang mudah dijangkau dan tempat yang nyaman. Kemudian mereka memiliki website dan forum pribadi juga kontak delivery order. Kemudian mengutamakan model terbaru dan kekinian sesuai tren. Keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual. Untuk kelemahannya, mereka menemukan kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang atau ready stock. Terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Kemudian modal untuk mengembangkan usaha masih kurang. Modal besar untuk pembelian barang, masih belum membuat produk tas sendiri sebagai brand unggulan. Nah, kemudian di sini ada komponen opportunity dan komponen threat yang dianalisis dari faktor eksternal. Untuk komponen opportunity, mereka menemukan permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung oleh tren tas wanita yang terus berkembang, masih jarangnya toko tas online yang menyediakan forum untuk saling berbagi satu sama lainnya, sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target market atau wanita muda. Sedangkan untuk komponen ancaman, mereka menemukan mulai banyak penjual tas online yang bermunculan, menawarkan harga yang terkadang jauh lebih murah, harga dari supplier yang semakin mahal, dan peraturan pajak yang berubah dari pemerintah. Nah, itu dia contoh analisis SWOT dari bisnis jualan tas wanita online ya. Nah, setelah melakukan analisis, maka seorang wirausaha dapat mengembangkan ide dan menemukan peluang usaha yang tepat sehingga mereka dapat memberikan dorongan dan kebebasan pada diri atau karyawannya agar mampu dan berani menghasilkan produk kerajinan bahan limbah yang kreatif dan inovatif, mampu bersaing dan memenangkan persaingan usaha tersebut. Maka dari itu, pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 semester 1 ini, kalian akan diajak untuk mempelajari dan memanfaatkan limbah yang berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik sehingga memiliki nilai jual. Nah, setelah belajar tentang materi ini, kalian diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, khususnya dalam memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendapatkan keuntungan. Limbah berbentuk bangun datar ini adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang ya. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contohnya apa? Contohnya adalah daun, kertas, kain perca, plastik, karton, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk lebih memahami materi yang telah Ibu berikan, kamu diminta untuk membuat perencanaan usaha kerajinan berbahan limbah bangun datar yang ada di daerah sekitarmu. Untuk lebih jelasnya, silahkan buka buku paket PKWU kelas 11 halaman 11 aktivitas 1. Kamu dapat menyelesaikan tugas ini dengan cara menuliskannya di buku atau di kertas, kemudian kamu foto dan kamu upload di website belajar online kita, atau boleh juga kamu tuliskan di Word dan kamu upload juga di website belajar online kita. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.